Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nursona. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Dagang, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Marnia Rani SHMH, dan judul dari video saya ini adalah e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Loudon dan Loudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Selain kelebihan tersebut, ada juga kekurangannya. Saat memproses transaksi jual beli melalui internet, kerugiannya adalah pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan memegang bahan dari mana barang tersebut dibuat. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business atau disebut dengan B2B. Jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Yang ketiga ada consumer to government atau C2A, adalah jenis commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Yang keempat antara konsumen atau C2C, adalah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet. Yang kelima ada consumer to business atau C2B, adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desainer grafis menawarkan dan menjual logo perusahaan makanan. Yang keenam ada business to government atau B2A, adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contohnya B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Selanjutnya ada contoh e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business atau B2B. Contohnya itu ada Electronic City, Ralali, dan Mbis. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Contohnya itu ada Gramedia.com, Lazada, dan Blibli. Yang ketiga ada consumer to customer atau C2C. Contohnya itu ada OLX, Tokopedia, Kaskus, dan Shopee. Yang keempat ada business to public administration atau B2A, yaitu contohnya ada Clue dan Acela. Yang kelima customer to business atau C2B. Contohnya itu ada 3, yaitu freelancer, Upwork, dan iStock. Selanjutnya ada manfaat dari e-commerce. Yang pertama itu jangkauan yang luas. Keuntungan dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko yang Anda miliki melalui internet. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat mengakses toko dan berbelanja online, bahkan ketika mereka sedang tidur nyenyak. Yang ketiga, ada biaya lebih rendah.
Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Paling tidak, kita tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, atau tagihan listrik. Yang keempat, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Dengan tool online, kita tidak perlu khawatir untuk memproses dan mengirimkan barang. Saat ini terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga dapat dilacak secara online. Yang kelima, ada bekerja dari mana saja. Salah satu manfaat e-commerce adalah selalu dapat diakses. Oleh karena itu, kita dapat menjalankannya dari mana saja dengan perangkat dan koneksi internet yang tepat. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang e-commerce. Apabila ada kekurangan dalam materi saya dan ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.